Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan review dari pertandingan final Europa League musim ini antara Manchester United versus Tottenham Hotspur yang berakhir untuk kemenangan Tottenham Hotspur dengan skor 0-1. Beneran loh, Tottenham Hotspur yang menang di final Europa League tahun 2025. Oleh karena itu, Tottenham Hotspur mendapatkan 1 trofi musim ini dan Manchester United mendapatkan 0 trofi musim ini. Artinya 0 apa? Ya 0. Nggak ada arti lainnya. Ya berarti memang Manchester United tidak mendapatkan 1 pun trofi musim ini, teman-teman. Padahal sebelum pertandingan final ini, mayoritas fans dari Manchester United mengejek fans dari Arsenal. Dan seperti yang teman-teman tahu, saya juga adalah fan dari Arsenal. Banyak sekali DM yang masuk setelah Arsenal sebelumnya tersingkir dari pertandingan semifinal Liga Champions melawan Paris Saint-Germain, dan banyak yang berkomentar bahwa Arteta miskin gelar. Artinya Arsenal juga kembali tidak akan mendapatkan trofi musim ini, dan itu faktanya betul. Tapi Arsenal posisinya berada jauh di atas Manchester United dari segi progres dan juga dari segi persaingan di English Premier League, karena bersama Arteta paling tidak Arsenal itu bisa bersaing di zona papan atas, teman-teman, walaupun memang dalam 3 musim terakhir dan kemungkinan besar juga musim ini akan menyelesaikan musim dari Premier League dengan berada di posisi runner-up. Tapi paling tidak jauh di atas Manchester United. Manchester United musim lalu oke lah mendapatkan 1 trofi, juara dari Piala FA, tapi juga berada di zona papan tengah, kalau nggak salah peringkat nomor 8. Dan musim ini lebih parah lagi, berada di zona papan bawah, yaitu di peringkat nomor 16, dan 0 gelar. Artinya apa? Artinya memang Manchester United ini perlu perombakan besar-besaran. Bukan saja dari materi pemain, mungkin juga dari pelatih, walaupun memang Ruben Amorim baru saja dikontrak, tapi mungkin juga dari manajemen. Karena rekrutmen pemain dari Manchester United itu, di eranya Erik ten Hag sebetulnya nggak becus. Mulai dari Andre Onana, ada juga Zirkzee, Højlund. Ya walaupun Højlund memang mencetak banyak gol di Europa League, tapi kita lihat di pertandingan final sulit sekali mendapatkan ruang di area pertahanan dari Tottenham Hotspur. Mason Mount oke lah dalam beberapa pertandingan terakhir berkembang, tapi kita lihat di final nggak ngerti ngapain dia. Apakah dia sempat ngopi di pinggir lapangan? Ya kan, karena nggak banyak kelihatan. Padahal saya kira Garnacho akan main dari awal. Ruben Amorim mengatakan dia tidak akan menyerah, tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa dengan skuad ini, padahal dia mendapatkan waktu yang cukup lama. Jadi pada saat dia mengambil alih Manchester United memang keadaan tidak baik-baik saja, tapi dengan dia berada di Manchester United, keadaan dari Manchester United semakin memburuk. Apakah Amorim adalah pelatih yang jelek? Ya enggak juga, karena dia tidak punya materi pemain yang dia inginkan. Ini kan peninggalan dari Erik ten Hag yang katanya dia akan memulai era baru di Premier League dengan akan berakhirnya era dari Pep dan juga Klopp. Ya memang sih setiap era akan berakhir, itu dia katakan tidak salah, tapi ngapain dia ngomong seperti itu sebelumnya? Yang ada ini peninggalan dari Erik ten Hag yang diwarisi oleh Ruben Amorim, membuat dia juga sulit bekerja sebagai pelatih. Gimana caranya dia bisa meningkatkan performa dari MU pada saat ada kiper seperti Onana yang mendapatkan 1 percobaan on target saja gak bisa menghalau bola? Kan lucu ini kiper. Dan Erik ten Hag membuang Ronaldo yang pada saat itu di musim terburuk MU bisa mencetak banyak gol. Membuang De Gea, membuang Sancho. Kalau Rashford dia gak berani. Tapi Ruben Amorim membuang Rashford. Jadi memang udah berantakan di Manchester United, artinya perombakannya harus besar-besaran. Sedangkan bagi Tottenham Hotspur yang juga musimnya lebih buruk daripada Manchester United di Premier League karena berada di peringkat nomor 17, tapi paling tidak mereka mendapatkan 1 trofi. Karena mereka juga selama belasan atau mungkin puluhan tahun tidak mendapatkan 1 pun trofi, dan mereka bisa menjadi juara dari Europa League yang 1 level di bawah Champions League. Dan saya gak nyangka Tottenham itu akan menjadi juara. Saya kira ya udah ini pertandingannya bagi MU, karena MU tidak terkalahkan sepanjang musim ini di Europa League, betul kan? Dan mainnya beda banget, gak seperti di Premier League. Tapi pada saat ketemu tim sesama dari Premier League, ya bukan artinya mainnya jelek, enggak, tapi mentalnya mana, Pak? Gak ada mental para pemain MU. Peluang begitu banyak, possession di mereka bisa kontrol the game, tapi mereka tidak bisa kill the game.
Nah, itu juga yang menjadi problem dari MU di Premier League musim ini. Secara permainan sebetulnya nggak jelek-jelek amat. Tapi para pemain MU itu yang pertama tidak bisa kill the game karena banyak peluang yang biasa mereka buang atau mereka sia-siakan. Tapi juga lini pertahanan mereka nih adalah weak point paling utama. Lihat saja itu gol dari Brennan ya, kalau nggak salah ya. Brennan itu bola masuk, masa nggak bisa diantisipasi sih oleh para pemain MU. Kalau nggak salah tuh Shaw dengan si Dorgu ya, yang berada di dalam kotak penalti itu ya. Nah, artinya memang ada problem yang serius di lini pertahanan MU. Apakah MU akan membeli 11 pemain musim depan? Kan enggak juga. Kita tahu mereka bahkan sedang ada program efisiensi kan dari manajemen mereka. Ya betul, Dorgu itu pemain satu lagi ya, karena bernomor punggung 13, saya ingat itu. Jadi memang pada saat bola itu masuk, sebetulnya bukan bola yang berbahaya dan juga bukan peluang yang berbahaya, bahkan kena Luke Shaw juga itu bola. Jadi memang para pemain Tottenham di pertandingan final dini hari tadi memilih untuk parkir panser. Dan bukan saja parkir panser, tapi mereka juga pasang ranjau. Artinya pokoknya di belakang terus. Dan mereka memancing para pemain MU keluar dan sebetulnya mereka tidak berhasil dengan skema negatif seperti itu. Karena MU bisa menciptakan banyak peluang dari Manchester United. Tapi dengan bermain bertahan, para pemain Tottenham paling tidak bisa memaksa para pemain MU lebih banyak berlari, lebih banyak bergerak. Dan itu tidak mudah bagi mereka pada saat mereka harus recovery. Harus transisi negatif. Dan sepertinya para pemain MU sudah overconfident sebelum pertandingan final ini bahwa mereka akan menang dan menjadi juara. Ya karena di sosial media sebetulnya para fans dari MU, ya sepertinya mereka juga merasakan mereka sudah menjadi juara. Karena memang Tottenham tidak punya track record untuk menjadi juara kan. Bahkan Harry Kane bertahun-tahun di Tottenham Hotspur tidak bisa memenangkan satupun trofi. Tapi saya sebetulnya suka juga permainan dari Tottenham Hotspur yang bermain, bertahan total, sesekali saja counter, tapi memancing para pemain MU keluar dari posisi mereka. Maka itu pada saat Sarr memberikan bola, kita tidak melihat ada center back dari MU yang berada di dalam kotak penalti. Nah, itulah salah satu taktik yang berhasil dari pelatih Tottenham Hotspur, Ange Postecoglou. Mungkin teman-teman bingung, kok Bung Binder semangat? Harus semangat dong pada saat saya membuat konten. Dan saya tetap bangga kok sebagai fan dari Arsenal. Bersama Arteta, Arsenal bagus, bersaing di papan atas terus. Dan Arteta itu cukup lama bertahan di Arsenal karena memang dia bisa membuat permainan dari Arsenal menjadi lebih menarik. Dan juga tentunya secara konsistensi, tim ini bersaing di papan atas terus. Bahkan musim ini bisa menembus sampai ke semifinal Liga Champions. Mungkin musim depan, mungkin Arsenal bisa saja masuk ke final. Kan masalah Arsenal adalah di lini depan, yang mereka memang tidak punya striker murni. MU punya dua, Zirkzee dan juga Højlund. Tapi hasilnya nol. Ini dua pemain yang dibawa oleh siapa? Oleh Erik ten Hag. Mana Erik ten Hag ini? Dia juga harus tanggung jawab dong. Ini kan peninggalan dia nih semua pemain. Ya tentu berat lah bagi Ruben Amorim. Tapi saya pikir jika Amorim dipecat, wah kejam banget manajemen MU. Baru juga dia dikontrak. Ya kan, dan padahal sebelumnya dia di Sporting Lisbon kan lagi bagus. So, from the flow of the game, para pemain Tottenham pokoknya bertahan. Mereka bahkan tidak bisa menurunkan Son dari awal karena memang tidak fit. Tapi semua pemain berikut Richarlison lebih fokus dalam bertahan. Dan counter attack mereka itu sebetulnya gak mengandalkan direct passing, tapi umpan-umpan pendek. Dan MU bermain sangat baik. Mereka bisa control the game, mereka bisa menciptakan banyak peluang. Tapi mereka tidak bisa melakukan penyelesaian akhir karena hanya Højlund yang lebih banyak diberikan bola dan juga si Diallo, Amad Diallo. Tapi saya tidak melihat ada pemain lain yang bisa melakukan pergerakan penetrasi yang biasa dilakukan oleh Garnacho. Maka itu pada saat Garnacho masuk di babak kedua, terlihat penyerangan dari MU itu lebih hidup lagi. Memang banyak yang berdebat kenapa Ugarte tidak dimainkan. Ya saya pikir bisa saja Ugarte dimainkan, tapi kan Ruben Amorim memilih pemain yang lebih berpengalaman, yaitu Casemiro kan. Sehingga memang Ugarte itu ditaruh di bangku cadangan terlebih dahulu. Bahkan Ugarte saya kira akan dimainkan tapi tidak dimainkan, dan yang dimainkan adalah Kobbie Mainoo. Nah, kenapa gak Kobbie Mainoo dimainkan dari awal? Apa mungkin dia gak fit? Tapi saya melihat sebetulnya MU gak ada salahnya sih dalam cara bermain. Dominasi total, banyak peluang, tapi ya memang bukan rezeki mereka. Dan juga penjaga gawang dari Tottenham, Vicario ini lagi luar biasa. Bahkan Højlund sudah sundul bola, masih bisa halo oleh pemain dari Tottenham, Van de Ven. Jadi memang pertandingan dini hari tadi membuktikan bahwa selain juga pentingnya taktik permainan, ya, tapi lebih dari itu pentingnya adalah finishing. Dan juga yang kedua, pada saat memilih pemain untuk final, jangan juga dilihat dari performa terakhir sang pemain. Atau dalam
performa 2-3 pertandingan terakhir dari sang pemain, tapi lihat juga secara overall, secara jangka panjang di musim tersebut. Artinya Mason Mount saya pikir gak layak bermain di pertandingan final dini hari tadi. Seharusnya Garnacho. Seandainya Garnacho main, mungkin bisa lebih banyak peluang yang berbahaya dari MU. Tapi lucunya Tottenham yang hanya bisa menciptakan 1 peluang emas, 1 shot on target, bisa menjadi juara dari Europa League musim ini. Artinya memang di sepak bola, ball possession itu tidak penting, tapi yang penting adalah finishing. Dan itulah yang dilakukan oleh para pemain Tottenham Hotspur, sehingga mereka menjadi juara dari Europa League musim ini. Dan bagi saya, 4 kata lucu bagi Manchester United adalah Tsunami Trophy Manchester United. Karena saya masih ingat, itulah yang dikeluarkan oleh fans dari Manchester United pada saat Erik ten Hag mengambil alih tim ini. Tapi mulai dari Erik ten Hag, yang kalau menurut hemat saya, walaupun memang dia mendapatkan 2 trofi, tapi secara keseluruhan dia tidak mampu membentuk tim yang solid sesuai dengan fondasi yang harus dia bangun di Manchester United. Jadi fondasi yang dia bangun itu gak ada Erik ten Hag. Maka itu Amorim yang sebetulnya ada pelatih bagus juga kewalahan untuk melatih Manchester United. Tapi Ange Postecoglou yang sebetulnya juga kita tahu nasibnya di ujung tanduk, membuktikan ucapannya pada saat musim lalu dia mengatakan biasanya di musim kedua dia akan memenangkan trofi, dan itu terjadi teman-teman. Jadi ini saja analisa yang bisa saya berikan. Lagi-lagi saya ulangi, saya semangat karena saya perlu semangat pada saat saya memberikan review dari sebuah pertandingan, apalagi pertandingan final. Enjoy your weekend. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.